Saya Muslim aja. Oh. Ini Jojo toko kerajaan juga ini. Ini Iya, tidak kita usah dengarkan dulu. Silakan Pak, silakan. kita bertengkar masalah kita ini kan satu keturunan semua dari Adam. Ya, mengenai keyakinan masing-masing silakan. Iya. Nggak usah kita bedah-bedah punya orang, punya kita sendiri, nggak usah Aduh, kamu itu bilang aja kau takut beda kitamu. Iya. Jadi nggak usah beda gitulah. Bukakan aja biar semua orang sadar. Artinya Ya. mana yang rasional, mana yang historis, mana yang irasional, mana yang ahistoris. Orang tahu itu aja. Jadi kau nggak usah kayak gitu-gitu. Ya merasa Nggak semua bagus. Nggak usah. Sekarang gini aja. Apa yang kamu banggakan tentang Baginda Muhammad, di mana hal itu tidak akan bisa ditemukan di tokoh-tokoh manapun. Coba dulu. Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu juga teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas yang tentunya berkaitan dengan video yang saya upload. Dan teman-teman terus mendukung saya untuk lebih bersemangat lagi membangun channel ini dengan cara men-share video-video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mengetahui informasi dan kebenaran melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak oknum muslim yang begitu pede masuk dalam debat, ya, dalam arena debat dengan modal takiyah dan suara besar dan miriplah seperti Ustadz Zuma. Atau jangan-jangan mereka ini kompak belajar dari Ustadz Juma yang hanya modal suara besar, isinya nol. Nah, kali ini ada seorang Ustadz teman-teman yang katanya dia itu memahami sejarah Quran, sejarah hadis, seluk-beluknya, bla bla bla. Ya, dia memahami semua itu dan nuduh apologetik Kristen tidak memahami, padahal selama ini sudah banyak arena yang dihadapi oleh apologetik Kristen, khususnya Muslim, untuk mempertanggungjawabkan keyakinannya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak berlama-lama, mari kita lihat dan jangan lupa untuk men-share, jangan lupa untuk membagikan ini supaya ada banyak Muslim yang mengetahui bahwa kualitas dari seorang ustadz yang katanya belajar sejarah Quran, sejarah hadis yang sahih dan juga Nabi, justru tidak bisa menjawab pertanyaan yang sudah berulang-ulang kali ditanyakan kepada umat Muslim, teman-teman. Apa tidak bisa jawab atau memang tidak ada? Nah, ini menjadi pertanyaan yang dilematis yang sulit dijawab. Ya. Nah, mari kita cek teman-teman, mari kita lihat, jangan skip, ikuti, semoga kita diberi wawasan yang baru dalam berkeyakinan atau mempercayai sesuatu. Ini dia teman-teman videonya. Dengan beliau bukan? Nih, Ya, enggak? Muslim. Muslim Syiah atau Sunni atau yang lain-lain? Saya Muslim aja. Oh. Ini Jojo toko kerajaan juga ini. Ini Iya, tidak kita usah dengarkan dulu. Silakan Pak, silakan. kita bertengkar masalah kita ini kan satu keturunan semua dari Adam. Ya, mengenai keyakinan masing-masing silakan. Iya. Nggak usah kita bedah-bedah punya orang, punya kita sendiri, nggak usah Aduh, kamu itu bilang aja kau takut beda kitamu. Iya. Jadi nggak usah beda gitulah. Bukakan aja biar semua orang sadar. Artinya Ya. mana yang rasional, mana yang historis, mana yang irasional, mana yang ahistoris. Orang tahu itu aja. Jadi kau nggak usah kayak gitu-gitu. Ya merasa Nggak semua bagus. Nggak usah. Sekarang gini aja. Apa yang kamu banggakan tentang Baginda Muhammad, di mana hal itu tidak akan bisa ditemukan di tokoh-tokoh manapun. Coba dulu. Saya banggakan karena berketuhanannya ajaran Muhammad benar. Udah, Ya, itu aja. Ya, itu yang benar. Ibadahnya pun benar. Apa ibadahnya yang benar? Sesuai sifat 4 dengan kita, tanah, api, air, angin. Itulah kami berdiri ruku sujud. Itulah syukur kami ke Allah. Kami puasa. Ya, sesuai syariat. Nah, coba buka Matius.
bumi waduh aneh-aneh kayak gitu. Ah. Iki yo, aku kan udah ngomong toh. Ini aliran apa ini Pak Dharma ini sih? Saudara, sebentar Pak Reben. Kalau Saya Anda juga punya saudara di rumah sakit Saya juga bukan itu jangan dikasih handphone. Saya punya tafsir sejarah Al-Quran, sejarah Nabi. Kalau kamu bisa, saya fotokan di sini. Naruto ini. Kamu tahu nggak? Naruto, Kungfu Boy, langit, Saya- air, ini- bunga, bumi, api. Sekiranya seperti itu. Buka fotonya, saya fotokan kamu di sini. Al-Quran, para sejarawan, ya Yahudi bikin tafsir, orang Syiah bikin tafsir, Sunni ada sejarahnya saya semua sini. Kalau itu ada pertentangan di masalah hadis, saya tahu sejarahnya ada di sini. Coba buka itu. Saya kasih lihat Sharing. Tapi itu jangan orang Al-Quran dengan tafsir diadu-adu. Itu ada tafsir dari Syiah. Ini banyak mujtahid di sini. Pesejarah banyak. Setelah sahabat Nabi tidak ada lagi. Setelah menjemar Islam sedunia ini ada sejarahnya ini. Sampai Muawiyah sampai sekarang. Gini Pak, aku bentar ya, Jangan aku- jualan kecap sebentar. Arab. Jangan jualan Sebentar. kecap Arab di sini. Ya, Sebentar. makanya kalau tidak tahu sejarah, jangan mencoba nyom. Sebentar. Gini ya Pak Darman Andi. Tadi aku cerita dulu nih ceritanya. Jam 2 ada 5 muslim masuk di sini nantangin Akila karena Akila yang jaga kandang ditantangin dong. Dibilangin mau debat resmi di bawah data gitu. Oke. Akila panggilin nih pawang-pawangnya Ibu Sofi, Pak RB dipanggilin semua. Ya, itu sebelum Bapak masuk, Pak Sutikno dari jam 1 sudah mengobok-obok ajaran Kristen dicampur baurkan dengan ajaran-ajaran lain. Itu yang harus kamu pahami dulu. Kamu kalau nggak tahu cerita awalnya, nggak usah datang sini ngamuk-ngamuk. Gitu, Pak. Udah diobok-obok duluan tadi dari siang, gitu. Maaf Lah kan dibuka Sis mic-nya. Akila. Maaf Sis Akila. Iya, Pak. Maaf begini, saya sih sebetulnya kecewa sekali. Saya kira benar-benar debat akademis. Tapi yang tadi itu Pak Sutikno itu, saya bilang itu cocokologi, mimpi siang bolong. Saya kecewa sekali kalau misalnya seperti Iya, itu. Pak. Ya. Nggak Iya, akademis dari itu. siang. Dia nantangin Saya orang ada kayak bukunya Amar. loh, Pak. Saya ada Tadi bukunya. siang, Tolong siang, Pak mereka Sutikno 5 dicabut orang. dulu aja itu hostnya. Saya bilang dia nggak Iya, akademis itu. Iya, tadi Nggak siang akademis nih kok ya. buat buku sih. Ada bukunya loh, bro. Tadi siang mereka masuk berlima nantangin. Kupanggilin para pawangnya. 4-nya kabur sih Pak Sutikno yang bertahan. Ini kayak gimana? Udah obok-obok ajaran orang, dipanggil pawangnya kayak gini sekarang. Silakan Pak Andi dibuka aja mic-nya Pak Darman. Gitu Pak, biar ku kasih tahu dulu cemana cerita Saya awalnya. kasih tahu caranya ngalahin Pak Sutikno. Apa Anda Pakai tidak bahasa asli aja. Itu Kita Al-Quran pakai. sejarah Musab jamin Al-Quran zaman Pak Rasulullah. Darman tunggu sebentar Pak Darman ya. Pak, untuk melawan Pak Sutikno ini gampang ya. Kita tinggal pakai leksikon aja, dia itu udah nyerah karena dia cuma mengandalkan hafalan dari Alkitab yang LAI aja, tapi dia nggak ngerti kata asli. Gampang itu ngalahin dia, cuma itu aja ya. Silakan Pak Darman nanti sekarang mau ngomong silakan ya, tapi tadi Silakan dibuka mic-nya Pak Darman. Oke. Iya, saya kan sudah mengatakan tadi, kita kan tidak usah. Kasih tema. Nah, kalau Anda mengajak saya, ayo kita bertentangan, Bu Sofi. Kalau kamu Aduh, ini sosokan ini. pertanyaan Udah. Oh, ini sosokan ini. pertanyaan Udah. saya Boleh, buat kamu boleh. Darman. jauh levelmu Pak Darman. Bu Sofi itu. Sebentar. Pertanyaan saya buat kamu yang tidak bisa dijawab sama Muslim. Kamu sebutkan 3 keutamaan dan kelebihan nabimu dibandingkan Yesus Kristus. Silakan. Ini mau argumen, Bu Sofi. Ayo, berdua kita, jangan ikut campur jangan. Mana Ibu Sofi itu? Saya tanya, kamu sebutkan 3 keutamaan dan kelebihan nabimu dibandingkan Yesus Kamu Kristus. tidak tahu sejarah Islam. Tidak tahu kamu sejarah Al-Quran. Tentang penulisan Al-Quran. Sampai terus. Oh. Darman, kamu diam dulu. Darman, kamu jawab apa yang ditanya Bu Sofi. Kamu tuh
Kamu Jangan tuh ngomong apa? Pertanyaannya apa kok jangan. jawabannya apa? Bu Sofi, Saya dia- tanya. Bu Sofi Darman. bentar. Man, tarik Saya berdua napas. sama kamu saja. Iya. Ya. Bukan sebentar. Darman, tarik napas, buang napas, Tiba-tiba mati loh tarik nanti di Zoom. napas, buang napas supaya normal. Nanti kau stroke, nggak ada yang kawani kau di situ. Ya, tarik napas dulu, tarik napas, tahan. 1, Emosi 2, ini Noranya. 3, 4, lepas. Tarik napas. 1, 2, 3, buang. Udah, lanjut dialog. Saya yakin Charlie juga ikut itu tarik napas. Oke, sekarang saya aku mau takut nanti dia. tanya. Ya, ini adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab sama muslim-muslim. Kamu kan pinter nih, Darman. Ya kan? Wah, ngerti sejarah, ngerti elemen air, api. Wah, ini Islam garis Naruto. Sekarang saya tanya, kamu sebutkan 3 keutamaan dan kelebihan nabimu dibandingkan Yesus Kristus. Silakan. Andi wong wis mati. Halo Pak Mama, Darman, dibuka dibuka mati. mic-nya, Pak. Halo Pak Darman. Pak Darman. Awas dia pingsan. Assalamualaikum. Sofi, hati-hati Bu Sofi. Ngomongnya ngotot, soalnya dia ngomongnya ngotot. Tiba-tiba jantung geledak. Justru Itu nabi ini modar kan Pak ya? Iya, Oke, hati-hati. oke, kita dengarkan ya. 5 menit dia akan menjelaskan Ya, kelebihan Nabi silakan 5 Muhammad. menit jelaskan 3 kelebihan nabimu dibandingkan Yesus Kristus. 5 menit. Silakan. sebelum Pergunakan saya waktu yang ada. saya juga minta permintaan ya. Ajaran agama itu tentang kebenarannya masalah ketuhanan. Tidak usah kita kitabmu, Al-Qur'anmu, kita langsung ke puncak suatu agama ketuhanan. Ayo berdebat kita Ibu Utik masalah ketuhanan kita dengan ketuhanan. Ayo. Kamu ditanya apa jawab apa. Coba fokus Ini dulu, fokus nggak ada dulu, di sini Darman. Ibu Uti, nggak ada Ibu Uti. Kamu Aduh. dengerin ya pertanyaan saya. Kamu kan Aduh, nantang. parah ini. Ini adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab muslim. Saya anggap kamu pinter. Ayo. Sekarang jangan salah waktunya 5 kamar, menit Pak. dari sekarang. Ya, waktunya Suara 5 menit dari Iya. sekarang. Saya tak Akila Betul. tolong ditimer. Waktunya 5 menit dari sekarang. Kamu sebutkan 3 kelebihan keutamaan Nabi Muhammadmu dibandingkan Yesus Kristus. 5 menit dari sekarang. Silakan. Silakan masalah ketuhanan. Ayo. Tuhanmu 5 siapa? menit. Kamu tuh 5 budak ya. menit 5 menit dari sekarang. 5 Kalau menit kamu dari tidak bisa sekarang. menyebutkan, berarti memang menit. betul Tuh. Nabimu tidak ada apa-apanya dibandingkan Yesus. Silakan, timernya jalan. Sebutkan 3 kelebihan Oke, Nabimu 5 menit dibandingkan ya. Yesus Kristus. Tuh, saya tahu itu punya 5 bantahan. menit. 5 menit. Ya, 5 Tuhan. menit. Darman, Tuhanmu Jalankan siapa? timernya. Jalankan timernya. Dengan siapa Bu Sofi? Ayo, itu kunci suatu agama tentang ketuhanan. Yo, Darman, kamu mau menjawab atau tidak? Sekarang pilihan kamu menjawab atau tidak? Kalau tidak menjawab, bilang. saya tidak mau menjawab yang kamu sudah tidak saya percaya. Oke, berarti Oh. nabimu memang tidak punya kelebihan apa-apa. Kamu harus Oh. akui itu. Kamu akui dulu. Karena kamu tidak bisa menjawab 3 kelebihan nabimu dibandingkan Yesus Kristus. Jangan congormu tok gede. Ya, Sejarah- Darman, jangan congormu tok gede. Saya tantang kamu sebutkan 3 kelebihan nabimu. Silakan, waktunya sudah hampir 1 menit habis. Kita aja, ayo. Siapa Tuhanmu Bu Sofi? Darman, kamu mau menjawab atau tidak? Kalau kamu tidak bisa Kamu menjawab, jawab. Sebutkan 3 kelebihan Muhammad dibandingkan Yesus Kristus. Keimanan. Nggak usah kamu obok masalah Nabi. Baik pun Nabi Isa, baik pun Nabi Muhammad. Tentang ketuhanan saja. Itu kuncinya suatu ajaran. Waktunya sudah 1 menit lebih. Kita tunggu sampai 5 menit. Kita akan lihat apakah si Utslim ini, ya, Wah. yang membangga-banggakan agamanya paling sempurna, kitab gedebuknya paling sempurna, bisa menyebutkan nggak 3 kelebihan nabinya dibandingkan Yesus? 1,5 menit waktunya sudah habis. Oke. Sabar. Darman, kamu jawab nggak? Kamu mau menjawab nggak? Kunci berdua. Ayo Bu Sofi. Darman, Tentang kepercayaan kamu mau menjawab atau tidak, Darman? Kamu mau diskusi nggak? saya juga bisa punya Kamu mau diskusi atau tidak? Jawab dulu pertanyaan Ibu Sofiatul, kemudian nanti giliran kamu bertanya. Kau paparkan sudah salah tafsiranmu. Tafsiranmu Nggak, salah.
Tidak Sabar bisa. dulu, jawab dulu Ini pertanyaannya. orang dikasih kesempatan Waktunya bicara. sudah 2 menit. Saya Ah, tunggu. Ini ah, akan oke. saya upload ya di YouTube dan TikTok bahwa Muslim tidak pernah bisa membanggakan kelakuan moral nabinya. Ya, waktunya Ayo. sudah berjalan 2 menit lebih dan masih dia tidak bisa menyebutkan apakah kelebihan ajaran dan moral Nabi Muhammad dibandingkan Yesus Kristus. Masih tidak bisa disebutkan. Sudah hampir 2,5 menit menyebutkan Oke. satu saja kelebihan ajaran Muhammad dan moral nabinya tidak bisa disebutkan. Artinya Muslim malu dengan tingkah laku nabinya. Muslim malu dengan kelahiran nabinya. Muslim malu dengan ajaran nabinya. Apalagi moral Muhammad. Hampir 3 menit tidak satu pun si Darman bisa menyebutkan Oke. apakah kelebihan Muhammad dibandingkan Yesus Kristus. Oke. Waktunya Sabar, berjalan. Darman. Sudah hampir Darman, 3 menit dan kamu- tidak satu pun kelebihan Muhammad yang Oke, bisa oke. disebutkan. Oke, Darman, kamu sebutkan dulu salah satunya, Darman. Nanti setelah kamu jawab, giliran jawab. kamu bertanya. Ya Tuhanku, saya tanya kamu. Siapa Tuhanmu mempertuhankan? Itu Ada di aja. kamu jangan apapun pembahasannya kayak iklan teh sosro, apapun makannya, minumnya itu teh. Kamu ditanya apa jawab apa. Waktu berjalan 3 menit 17 dan tidak satu pun Darman bisa menyebutkan apakah keutamaan dan kelebihan Nabi Muhammad dibandingkan Yesus Kristus. Karena memang dari sisi ajaran dan moral tidak ada apa-apanya. Ayo, apakah Nabi dahulu sama? Ayo, siapa kamu Oke, bertuhan kamu? Darman. 3,5 menit waktunya dan tidak satu pun moral ajaran Nabi Muhammad yang bisa disebutkan. Manusia biasa, cuma Nabi seperti Nabi lainnya. Ayo, saya kamu aja kita. Ayo, siapa keyakinanmu? Tuhanmu siapa? Tak usah kita Nabi Yesus Darman, atau dijawab dulu pertanyaannya, Darman. Bisa nggak kamu jawab? Kalau nggak bisa, berarti Nabi kamu nggak punya kelebihan. Itu aja kan jawabannya. Bisa jawab nggak? apa sih satu agama ajarannya itu? Hanya puncaknya ketuhanan. Aduh, sudah kamu nggak bisa jawab, berarti kamu nggak bisa buktikan kelebihan Nabi kamu. Sudah, timernya diselesaikan aja. Oke, kita ganti aja. Ada nggak Muslim yang lain bisa jawab? Ini kamu Dia jawab asal di mute aja, dia nggak ada guna. Nggak ada guna, kamu nggak. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak ya kurang lebih 1/4 jam ya untuk menyimak diskusi debat ini. Ya lagi-lagi teman-teman kita dipertemukan dengan orang yang suka bertakiyah dan modal suara yang besar ya. Begitu pede ya teman-teman ya. Apa penilaian teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar mengenai polemikus Muslim atau ustadz ini yang mencoba berdebat tapi modalnya hanya klaim bahwa ia menguasai Quran, menguasai hadis dan lain sebagainya ya. Tetapi ketika ditanya beberapa pertanyaan justru tidak tahu apa-apa. Begitulah. Nah, yang pertama teman-teman yang mau kita pelajari adalah kebiasaan bahwa umat muslim atau polemikus muslim yang suka debat itu bukan karena pintar, makanya ngeyel-ngeyelan. Makanya banyak di antara mereka ini menjadi pengajar Injil padahal tidak tahu Injil. Merasa mereka paling tahu tentang Alkitab kekristenan padahal mereka tidak tahu apa-apa. Mereka belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, lalu mencoba untuk menghubung-hubungkan. Artinya banyaknya mencocokologi antara Islam Kristen dan memaksakan paham mereka ada di Alkitab teman-teman. Jadi sampai kapanpun mereka akan seperti itu. Ya, saya tidak tahu alasan mereka ini kenapa kok begitu. Apakah memang Quran itu tidak bisa berdiri tanpa Alkitab atau bagaimana? Nah, itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, apa yang dibahas saat tadi itu merupakan sebuah hal yang biasa. Pertanyaan Sofiatul tunjukkan, dan itu sudah berulang-ulang kali ditanyakan kepada orang-orang yang dihadapi oleh Sofiatul dan teman-teman untuk menunjukkan 3 saja keutamaan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, sebenarnya kalau kalian berkeyakinan harusnya bisa ya. Bisa, tetapi ya begitu. Bisanya hanya bertakiyah, mengamuk kesana kemari jawabannya. Nah, yang terakhir teman-teman,
sudah diberi waktu ya, bukan tidak diberi. Sudah diberi waktu untuk menjawab pertanyaan tetapi tidak ada hasil. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, belajar untuk kritis. Teman-teman muslim belajar untuk mempertanyakan segala sesuatu. Kalian harus banyak belajar tentang agama kalian, tentang Rasul kalian, tentang Nabi kalian, tentang Allah kalian, tentang agama kalian. Jangan terlalu sibuk mengajarkan tentang kekristenan karena kamu tidak ahlinya di situ ya. Kalau kamu pengen diskusi apa yang ditanya ya jawab itu aja. Jangan sampai kamu kemana-mana orang ditanya tentang moral Nabi Muhammad atau keutamaan Nabi Muhammad, kamu pergi ke ketuhanan ya kamu ndak bisa begitu. Katanya tahu sejarah Quran, sejarah ini segala macam A, B, C, D. Tapi ketika ditanya itu pun selalu berputar-putar, suaranya besar, kayak toa gitu ya, kayak toa yang tidak diatur volumenya. Nah itulah teman-teman ini. Nah, jadi semoga kita dari diskusi ini semakin belajar. Kalau kamu tidak siap diskusi debat ya jangan masuk, harus siap dulu. Nanti kalian seperti Zuma ya, Zuma juga sama sebenarnya. Jagoan Graham Mualaf itu menjadi jagoan karena modal suara besar, lalu klaim ya, tukang klaim begitulah. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Semoga kita dicerahkan, diteguhkan, dan juga diberikan kemampuan untuk memberi hak jawab kita terhadap orang-orang yang seperti Ustadz ini teman-teman. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.